Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnama. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas struktur ujian tengah semester mata kuliah micro teaching yang memang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 April 2020. Saya di sini akan menjelaskan ataupun mempresentasikan bagaimana cara menyusun proposal kegiatan yang baik dan benar tentunya. Seperti itu. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari proposal itu sendiri. Di sini saya akan membahas pengertian tentang proposal menurut para ahli terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada menurut Hasun Anwar ya, tahun 2004 halaman 73 mengenai pengertian proposal adalah suatu rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu, seperti itu. Menurut Jai, halaman 1 tahun 2006 menyatakan bahwa proposal adalah alat bantu manajemen agar standar manajemen dapat berfungsi secara baik dan efisien tentunya ya. Yang ketiga, menurut Hadi menyatakan bahwa proposal adalah suatu usulan terstruktur yang memang untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga perusahaan, usulan kegiatan sampai pada pemecahan masalah. Seperti itu. Menurut Keraf, tahun 2001 halaman 302 menyatakan bahwa proposal ini merupakan suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan suatu pekerjaan ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, yaitu proposal berarti rencana yang dituangkan pada bentuk rancangan kerja, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari proposal menurut para ahli sendiri yaitu suatu permintaan kepada seseorang melalui rancangan yang memang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok kepada instansi ataupun pihak yang memang untuk kita menargetkan proposal itu akan kemana, seperti itu. Jadi proposal ini sangat penting untuk kegiatan ataupun suatu kegiatan tentunya. Oke. Untuk yang kedua ada jenis-jenis dari proposal itu sendiri. Jenis-jenis dari proposal. Oke, yang pertama ada proposal bisnis, kegiatan penelitian dan wirausaha. Yang pertama kita akan membahas tentang proposal bisnis, di mana proposal bisnis ini merupakan jenis proposal yang berkaitan dengan dunia usaha. Yang kedua tentunya proposal kegiatan pengajuan rencana ataupun kegiatan baik bersifat individu maupun kelompok itu merupakan proposal dari kegiatan. Untuk proposal penelitian sendiri yaitu suatu acuan ide atau usulan gagasan yang ditujukan pada badan atau instansi atau yang lainnya untuk mengadakan sebuah penelitian terhadap sebuah masalah, seperti itu. Untuk yang terakhir ada wirausaha, di mana proposal wirausaha ini perlu dipahami untuk ke siapa proposal ini akan diajukan. Jadi dari masing-masing jenis ada yang tadi sudah dijelaskan bahwa bisnis, kegiatan, penelitian dan wirausaha. Di sini memang ada beberapa hal jenis-jenisnya. Dari masing-masing jenis ini memang proposal itu berbeda isinya tentunya ya. Tetapi untuk unsur ataupun struktur itu memiliki yang sama seperti itu. Tadi sudah membahas tentang jenis proposal. Kita akan membahas tentang tujuan dari pembuatan proposal itu sendiri. Untuk apa sih tujuan proposal itu sendiri? Untuk yang pertama, kita dapat mendapatkan sponsorship ataupun sponsor dari apa yang kita ajukan. Tentu dengan membuat kita proposal ini diajukan kepada orang yang mau kita targetkan, kita akan berusaha mendapatkan sponsor agar untuk keringanan kita dalam kegiatan. Contohnya saja dalam dana. Kita bisa mengajukan sponsor ini untuk instansi atau seseorang agar mereka itu mau bekerja sama dengan kita sehingga saling mengenakan atau saling menguntungkan antara kegiatan kita dengan
orang yang mau mensponsori kita seperti itu. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan perizinan. Tentu dengan kita mengajukan proposal ini kepada seseorang ataupun mereka yang memang instansi itu lebih atas daripada kita, kita dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan perizinan yang memang agar kegiatan itu bisa ACC dan dapat dilakukan dengan baik sampai akhir acara seperti itu. Untuk yang ketiga, kita dapat membuahkan hasil dari sponsor ini, kita dapat pengalaman ataupun kita dapat output dari proposal ini, kita dapat pengalaman yang memang tidak dapat diganggu gugat ya, seperti kita saling bekerja sama, terus kita dapat relasi yang lebih banyak gitu, seperti itu. Kita sekarang setelah ada tujuan, kita akan membahas tentang unsur proposal kegiatan. Untuk yang pertama, ketika kita akan membuat proposal, pasti ada unsur dari proposal itu sendiri. Yang pertama itu ada judul. Pertama ada judul, ada logo, terus ada dasar pemikiran, ada nama dan tema, terus ada tempat dan waktu, terus ada susunan panitia, susunan acara, RAB, jangan lupa RAB, rancangan anggaran biaya ya, tentunya sangat penting. Yang ketiga ada penutup. Seperti itu. Itu merupakan unsur-unsur dari proposal yang tidak bisa ditinggalkan ataupun diselewengkan, karena jika tidak ada unsur satu dari keunsur itu, maka tidak dapat diajukan ataupun tidak lengkap proposal seperti itu. Di sini ada struktur proposal. Tentunya ada banyak hal yang memang struktur proposal itu dari adanya suatu atasan sendiri. Jadi ketika unsur proposal tadi sudah dijelaskan, bahwa sekarang ada struktur tentunya ada, yang pertama itu ada landasan, bukan landasan, tetapi itu ada menyangkut tentang ke lembar pengesahan ya. Tentunya lembar pengesahan ini dimana kita membuat lembar pengesahan ini agar satu sama lain antara panitia maupun orang yang mau diajak kerjasama itu mau dianggap kerjasama. Jadi ada timbal baliknya yang memang saling menguntungkan untuk mereka maupun untuk kegiatan kita sendiri, seperti itu. Itu merupakan struktur ya. Strukturnya sama seperti unsur, yaitu adanya tadi sudah ada lembar pengesahan, terus ada tema dan nama, ada landasan pemikiran tentunya, terus ada waktu tadi, dan juga ada lembar yang memang peserta kegiatan ya, sasaran kegiatan seperti itu. Ini merupakan dan susunan acara, panitia, anggaran, penutup, dan yang lainnya. Oke, di sini saya sudah membawakan contoh, di mana contoh ini merupakan salah satu contoh proposal kegiatan yang memang diajukan kepada instansi ataupun pihak manajemen. Seperti itu. Ini di sini sudah ada, ini merupakan satu contoh nih. Di sini udah ada judul, logo, dan penjabaran dari logo organisasi tersebut. Seperti itu. Untuk yang kedua ada apa? Di sini ada yang sudah tadi dijelaskan, ada struktur ya. Yang kedua ada lembar pengesahan, di mana lembar pengesahan ini berisi tentang disahkannya tanggal dan waktu proposal ini dibuat. Jangan lupa di sini juga ada sekretaris, di mana sekretaris ini membuat proposal. Yang kedua ada ketua panitia yang bertanggung jawab. Yang ketiga di sini ada ketua organisasi. Di sini juga ada ketua pihak-pihak atasan ya, yang memang harus menyetujui. Ketika kita akan mengajukan proposal, di sini harus ada tanda tangan ataupun cap yang memang mereka atau instansi tersebut sudah meng-ACC ataupun mengiyakan kerjasama dengan kegiatan kita. Seperti itu. Di sini juga ada landasan, di sini ada dasar pemikiran, di mana kegiatan ini, kenapa diadakannya kegiatan ini, jadi dasar pemikirannya dituangkan ke dalam dasar pemikiran, seperti itu. Yang kedua, di sini ada
landasan kegiatan ya. Oke. Di sini landasan kegiatannya apa gitu. Jika landasan kegiatannya OSIS atau apa, kita cantumkan saja gitu. Untuk yang kedua, karena ini memang contohnya untuk kampus, di sini ada Tridharma Perguruan Tinggi dan program kerja organisasi tersebut seperti itu. Ini juga ada nama dan tema kegiatan, di mana nama ini menyangkut ini ada proposal kegiatan gathering, itu nama dari kegiatan itu sendiri, dan temanya ini beda lagi, tetapi masih menyangkut ya, masih saling berhubungan, yaitu menanam dan memupuk jiwa kekeluargaan. Seperti itu. Oke. Di sini juga ada maksud dan tujuan. Tentu dalam sebuah kegiatan ini kita mempunyai maksud dan tujuan. Untuk apa tujuan ini gitu kan? Kegiatan ini ditujuan untuk apa tujuan kan? Untuk yang pertama itu kita dapat, misal contohnya ini ada kegiatan makrab ataupun gathering, malam keakraban ya. Di sini ada menjalin silaturahmi keakraban antar mahasiswa FKIP, karena ini untuk fakultas ya. Jadi kegiatan yang memang kita adakan ini ada maksud dan tujuan yang baik dan benar ya, seperti itu. Jangan menyeleweng ataupun terseleweng dari kegiatan utama dari si proposal ini tersebut. Untuk waktu dan tempat, di sini ada hari dan tanggal, ada waktu dan tempat. Harinya, tanggalnya bisa dijelaskan. Contoh di sini Rabu sampai Kamis, tanggal 26 September, waktunya dan 12.30 waktu Indonesia Barat, dan tempatnya itu di sini tertera di Kali Gua. Di sini ada peserta kegiatan. Nah, ini untuk sasaran kegiatan. Ketika kita akan membuat suatu acara atau kegiatan, kita harus paham peserta yang memang akan mengikuti kegiatan kita, ataupun sasaran yang kita akan tunjukkan untuk apa gitu kan. Jadi harus jelas memang ketika kita akan mengajukan proposal seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah penyelenggara kegiatan ataupun panitia. Tentu di sini ketika kita akan membuat suatu kegiatan ada susunan panitianya ya, di mana di sana ada penanggung jawab, penasihat, terus ada ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan stafnya. Stafnya itu ada siapa saja? Seperti ada si acara, terus ada konsumsi, dokumentasi, dan keamanan P3K serta perlengkapan. Itu merupakan susunan panitia yang memang sudah dibagi job desk-nya masing-masing seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada susunan acara, di mana susunan acara ini dilakukan atau dibuat oleh si acara, di mana dari awal acara sampai penutupan ini si acara yang memang bertanggung jawab dan menghandle semua acara yang berjalan dari awal sampai akhir seperti itu. Yang selanjutnya di sini juga ada RAB atau rancangan anggaran biaya, di mana biaya yang dibutuhkan ini sangat penting. Jadi ketika kita akan mengadakan kegiatan, kita harus jeli dan tepat. Jangan sampai dana yang kita gunakan itu sampai membengkak, karena jika membengkak itu akan merugikan kita sebagai panitia. Terus lalu untuk diusahakan dapat sisa ataupun pas, karena memang dana yang dikeluarkan untuk kegiatan itu tidak sedikit seperti itu. Di sini juga ada penutup ya, tentu di sini penutupnya memang untuk di akhiran penutup proposal. Demikian proposal kami susun, beberapa pertimbangan upaya menuju tercapainya kegiatan ya. Tentu penutup proposal ini di beberapa paragraf, 1-2 juga cukup. Jangan lupa di sini ada panitia pelaksana juga dicantumkan. Di sini ada sekretaris yang bertanda tangan, ketua panitia bertanda tangan, dan ketua organisasi yang bertanda tangan seperti itu. Next, di sini ada susunan panitia yang memang tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Di sini memang job desk-nya sudah dibagi-bagi seperti itu. Di sini juga sudah ada anggaran yang memang sedetail mungkin, dirancang sedetail mungkin supaya sponsorship-nya itu paham apa saja yang akan kita gunakan gitu kan. Karena proposal ini memang yang akan diajukan supaya mereka paham dan jeli apa saja yang memang kita butuhkan seperti itu. Tuh.
Di sini ada susunan acara yang memang dirancang oleh si acara, yang dari awal pembukaan sampai akhir penutup sampai ya. Jadi ketika akan membuat kegiatan itu jangan lupa sama susunan acara yang memang sangat berpengaruh gitu. Ada waktu dan siapa saja yang melaksanakan ataupun yang menata pengisian setiap waktunya. Oke. Dan jangan lupa ketika kebahasan proposal itu, yang pertama harus jelas dan baik tentunya. Yang kedua harus jangan terlalu ambigu, karena memang untuk kebahasaan proposal sendiri, ketika kita akan mengajukan kepada instansi ataupun orang yang kita akan ajak kerjasama, itu harus valid dan baik secara kebahasan ataupun tata ejaannya. Seperti itu. Itu merupakan penyusunan proposal kegiatan yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.